Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Ekonomi internasional untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Pertemuan kali ini kita ingin membahas materi pokok tentang green economy. Ekonomi hijau. Mengapa green economy? Apa ekonomi hijau itu dan mengapa ekonomi hijau dibahas dalam materi perkuliahan untuk ekonomi internasional? Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Sebelumnya, seperti biasa, kami sampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari bab tentang ekonomi hijau atau green economics. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah setelah mahasiswa mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang green economy atau ekonomi hijau. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekonomi hijau atau green economy. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti arti penting daripada green economy. Mengapa green economy perlu dibahas dalam materi pembahasan untuk mata kuliah ekonomi internasional. Baik rekan-rekanku, setelah kita membahas tentang pemahaman bersama tujuan pembelajaran dari bab ini, sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa ekonomi hijau ataupun green economy menjadi bahasan yang strategis semua pemimpin-pemimpin negara di dunia. Apalagi dengan era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju. Mengapa green economy dibahas dalam pembahasan ekonomi global? Pemimpin-pemimpin di dunia ini menyadari terkait dengan isu-isu global yang terjadi saat ini, di mana ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas, jumlah penduduk yang pertumbuhannya sangat tinggi pesat, juga tidak kalah pentingnya adalah pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian, keberlangsungan hidup umat manusia ini perlu dipertimbangkan secara seksama dan serius. Kerjasama ekonomi perdagangan antar negara secara internasional tidak hanya melulu dipertimbangkan faktor ekonomi semata, untung rugi secara ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan konsen terhadap kelestarian lingkungan. Maka tidak salah ketika kita bicara tentang green economic dalam mata kuliah ekonomi internasional, karena ini menjadi isu global, isu internasional. Para pemimpin-pemimpin dunia menyuarakan tentang pentingnya ekonomi hijau. Apa itu ekonomi hijau? Apa ekonomi yang berwarna hijau royo-royo? Tanam-tanaman, lautan yang biru, apa itu? Ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi, eksplorasi dan eksploitasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mempertimbangkan dengan kelestarian alam, keberlangsungan ekosistem, maupun terhadap
eksploitasi sumber daya alam. Artinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mineral, batu bara, minyak bumi, ini harus diusahakan ada alternatif sumber daya yang terbarukan. Sumber daya yang bisa diperbarui. Sumber daya yang bisa menjadi alternatif dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ekonomi global adalah ekonomi yang peduli terhadap lingkungan alam. Sehingga kegiatan ekonomi hijau perlu disuarakan, apalagi rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan, menggelurakan bagaimana pentingnya ekonomi hijau dengan menekankan pada kelestarian ekosistem alam yang eksploitasi sumber daya alam jelas, tapi juga harus dikendalikan. Bagaimana pembangunan industrialisasi, tapi juga harus mengedepankan kelestarian alam lingkungan, kelestarian masa depan anak-anak cucu kita nanti. Itu sebagai pendahuluan tentang kita membicarakan green economy atau ekonomi hijau. Apa sebetulnya green economy atau ekonomi hijau itu? Ekonomi hijau adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya, dilakukan secara wajar, mempertimbangkan keberlangsungan alam, kelestarian dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, alam akan berkelanjutan untuk kehidupan umat manusia. Kalau dilihat dari definisi tentang green economy atau ekonomi hijau, ada beberapa poin yang harus kita pertimbangkan. Yang namanya manusia, penduduk manusia di muka bumi yang selalu meningkat, pasti mempunyai kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi, karena itu manusiawi. Tetapi pemanfaatan potensi sumber daya inilah yang harus dikelola. Pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, apakah sumber daya teknologi, sumber daya alam, sumber daya yang lain, harus dilakukan secara wajar. Wajarnya dengan bagaimana? Dengan mempertimbangkan keberlangsungan alam. Dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Dengan mempertimbangkan habitat ekosistem yang ada. Jadi kalau sekarang ada pengayaan nuklir di beberapa negara, pertanyaannya kira-kira itu memanfaatkan untuk lingkungan seperti apa? Plus minusnya untuk lingkungan seperti apa? Untuk habitat kelestarian alam bagaimana? Keberlangsungan kehidupan alam bagaimana? Meskipun itu juga ambisi manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, ekonomi hijau adalah gerakan ekonomi yang dalam pemanfaatkan sumber daya untuk kebutuhan manusia ini mempertimbangkan beberapa faktor. Ekonomi hijau dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam adalah yang wajar-wajar. Oh, kalau kita mengeksplorasi ini kira-kira efeknya seperti apa? Oh, kira-kira kalau kita berbuat ini anak cucu kita nanti seperti apa? Nah, kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada pelestarian alam, keberlangsungan pada keberlangsungan lingkungan, habitat dan segala macam, inilah yang masuk dalam ekonomi hijau. Tidak hanya melulu pada penanaman pohon, tidak hanya melulu pada pelestarian hutan. Kegiatan ekonomi hijau juga dalam rangka kegiatan bagaimana mengurangi limbah-limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga, bisa kita kelola jadi yang ekonomi sirkuler, yang punya daur ulang, yang punya manfaat lebih banyak dari limbah-limbah yang kita kelola menjadi produk-produk yang baru.
itu terkait dengan ekonomi hijau atau green economy. Kenapa? Mengapa? Harus ada green economy. Mengapa harus ekonomi hijau? Di depan kami sampaikan bahwa ekonomi internasional, ekonomi global, tantangannya adalah isu-isu global yang berkembang saat ini. Di mana konsentrasi utamanya dalam isu-isu global adalah alam sekitar. Ya pencemaran, ya sumber daya alam yang terbatas, ya jumlah penduduk yang semakin meningkat. Nah, mengapa harus ada ekonomi hijau atau green economy? Green economy ada yang pertama adalah karena jumlah penduduk yang semakin besar. Konsekuensi jumlah penduduk yang besar adalah kebutuhan yang meningkat. Jelas. Pemenuhan kebutuhan yang meningkat, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, batas-batas wilayah tanpa ada batas, komunikasi informasi tidak ada batas, ini memerlukan langkah-langkah tindakan dalam rangka untuk mengantisipasi jumlah penduduk yang semakin besar. Konsekuensi negatif atau konsekuensi eksesnya adalah limbah-limbah yang diciptakan juga semakin besar. Ekses-ekses baik akses sosial maupun akses ekonomi juga semakin besar. Sehingga gerakan ekonomi hijau penting dalam rangka untuk mengantisipasi jumlah penduduk dunia yang semakin besar. Pemimpin-pemimpin dunia punya tanggung jawab yang sama terkait dengan gerakan ekonomi hijau atau green economy. Alasan yang kedua adalah sumber daya alam yang terbatas. Jelas. Manusianya semakin besar, penduduk dunia semakin besar, tapi sumber daya alam yang terbatas. Dunia tidak bertambah. Yang menduduki semakin besar, yang mau menggunakan, memanfaatkan semakin besar. Ini harus ada alternatif. Sumber daya alam, sumber daya air, daratan dan lautan, termasuk juga udara. Kalau penduduknya dan semakin besar sumber daya alam yang terbatas, ini harus ada langkah-langkah. Sehingga langkah yang paling sesuai yaitu langkah dengan gerakan ekonomi hijau, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang memikirkan lingkungan, ekonomi yang menjaga ekosistem alam sekitar. Yang ketiga adalah pencemaran alam yang sudah mengkhawatirkan. Kalau jumlah penduduk semakin besar, industrialisasi semakin besar, lingkungan pencemaran alam semakin mengkhawatirkan. Ada dilema di sini. Industrialisasi untuk kemajuan masyarakat, kemajuan peradaban manusia. Tetapi industrialisasi juga mempunyai efek ekses negatif terkait dengan potensi pencemaran alam sekitar. Yang keempat adalah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kalau dalam agama Islam, alam akan bersahabat dengan kita kalau kita menjaga alam sekitar. Begitu juga sebaliknya. Cinta kepada alam, cinta kepada sama makhluk, inilah bagian dari amal baik kita. Nah, keseimbangan alam, ekosistem alam ini yang harus penting untuk dijaga, ya dengan cara ekonomi hijau tadi. Kalau menebang hutan, ya mestinya ditanam kembali. Kalau mengeksploitasi sumber daya air di lautan, ya jangan menimbulkan pencemaran di lautan. Kalau mencari sumber air di danau atau sungai, ya jangan mematikan ekosistem yang lain. Itu pentingnya keseimbangan ekosistem. Termasuk juga bagaimana memproduksi barang-barang kebutuhan manusia
yang tidak menimbulkan pencemaran yang terus-menerus. Misalnya plastik. Itu kan hampir orang tidak bisa lepas dari yang namanya plastik. Kita bisa hitung diri kita dalam seharian. Misalnya kita membeli makanan atau minuman, mesti bawa plastik. Berapa miliar penduduk di Indonesia, sedunia? Yang terakhir, mengapa ekonomi hijau adalah karena sustainable life, kehidupan yang berkelanjutan. Kita tidak tahu dunia berakhir sampai kapan. Anak cucu kita juga perlu kehidupan yang layak. Nah, kalau ini kita perhatikan, bagaimana sustainable life, kehidupan yang berkelanjutan, sehingga apa? Economic circle itu akan berjalan. Oh iya, kita membuat ini kira-kira untung ruginya untuk generasi ke depan bagaimana? Oh iya, kita begini kira-kira merugikan generasi depan, masa depan apa ada? Oh iya, kalau begini kira-kira bagaimana? Ekosistem bagaimana? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini mengapa ekonomi hijau digelurakan atau digerakkan? Sebelum kami akhiri, kami tambahkan lagi terkait dengan kegiatan ekonomi hijau. Ekonomi hijau mempunyai gerakan-gerakan yang sangat banyak macamnya. Tidak hanya melulu pada kegiatan penanaman dalam bentuk tanaman yang hijau, tapi bagaimana kegiatan ekonomi ini mempertimbangkan ekses-ekses negatif. Pertama, terhadap lingkungan, kemudian ekosistem, dan selanjutnya adalah terhadap keberlangsungan alam. Ada banyak kegiatan ekonomi hijau, termasuk kegiatan penghematan bahan-bahan pembungkus yang kimiawi atau yang tidak dapat diurai. Termasuk bagaimana membuat produk-produk dari produk-produk bekas, bahan bekas yang bisa diolah kembali untuk produk yang bermanfaat. Saya beberapa waktu yang lalu membuat kelompok, mendampingi kelompok untuk memanfaatkan limbah-limbah mebel, kayu-kayu jati atau kayu yang lain, bekas mebel itu dikumpulkan. Ternyata mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ketika diolah menjadi produk-produk yang baru. Kita undang dari teman-teman dari ISI yang bisa mengukir, yang bisa melukis dan segala macam. Nah, ada kelompok-kelompok anak muda, kelompok ibu-ibu, itu bisa kita kumpulkan. Ternyata dari limbah tadi, kayu untuk mebel tadi, bisa dimanfaatkan untuk produk baru yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Bisa untuk membuat tatakan bunga, pot bunga. Bisa untuk membuat asbak. Bisa untuk membuat hiasan lukisan. Bisa untuk membuat ventilasi udara untuk rumah-rumah perumahan. Bisa untuk membuat anyaman kerangka untuk sangkar burung dan segala macam. Dan ketika kita masukkan kepada pameran produk UKM, subhanallah, permintaannya sangat besar. Bahkan kemarin ada informasi kalau bisa memenuhi standar kuota yang dibutuhkan, ada teman dari UNS itu yang mau mengakseskan untuk diekspor ke Perancis. Ini satu contoh. Jadi ekonomi hijau tidak hanya ekonomi yang berwarna hijau. Orientasi kebanyakan ekonomi hijau hanya diorientasikan penanaman kembali, pemanfaatan lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada penyelamatan alam, penyelarasan habitat ke lingkungan maupun kelestarian lingkungan.
Itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan pada kali ini tentang ekonomi hijau. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa ekonomi hijau sangat penting dalam gerakan di dunia. Gerakan ekonomi global, gerakan ekonomi internasional. Perkembangan teknologi dan perkembangan penduduk yang sangat besar menjadi konsentrasi yang sangat strategis bagi kegiatan gerakan ekonomi hijau. Kenapa? Penduduk yang besar menuntut pemenuhan kebutuhan yang besar. Pemenuhan kebutuhan yang besar berakibat pada penciptaan limbah-limbah maupun perusakan lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, gerakan ekonomi hijau ini menjadi gerakan ekonomi internasional, gerakan dunia dari pemimpin-pemimpin negara-negara dunia untuk menjadi gerakan bersama. Demikian rekan-rekanku pembahasan untuk kali ini, pertemuan yang ke-12 membahas tentang green economic atau ekonomi hijau. Sebagai bahan evaluasi dan diskusi kami sampaikan apa itu green economics. Yang kedua, mengapa green economic penting bagi ekonomi global? Yang ketiga, apa pendapat saudara tentang gerakan ekonomi hijau saat ini? Di seluruh dunia, negara maju, negara berkembang, negara yang belum berkembang, semuanya punya komitmen, punya kepentingan terkait dengan pelestarian alam, terkait dengan pelestarian lingkungan, terkait dengan keberlangsungan alam sekitar. Pertanyaannya, sekarang bagaimana komitmen masing-masing negara, pemimpin negara terhadap ekonomi hijau saat ini? Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini, materi pokok bahasan tentang green economic. Semoga menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.